Halo Tokinawaki, jumpa lagi dengan saya Josandri dalam segmen Comment Point, komentar positif dan inspiratif. Bahasa gaul merupakan bahasa pergaulan yang bersifat non-formal. Penggunaannya pun biasanya di kalangan tertentu, misalnya orang muda, dan bersifat sementara. Anak muda zaman now memiliki bahasa gaul, dan berikut ini ada 10 bahasa gaul yang cukup kamu tahu artinya. Bahasa gaul yang pertama, kepo. Kepo adalah singkatan dari knowing every particular object. Kepo atau istilah kepo biasa digunakan untuk orang yang terlalu ingin tahu urusan orang lain. Bahasa gaul yang kedua, baper. Baper itu adalah singkatan dari bawa perasaan atau terbawa perasaan. Istilah baper digunakan untuk orang yang sensitif, yang selalu menggunakan emosi ketika mendengar kata-kata atau melihat sikap seseorang, juga terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Bahasa gaul yang ketiga, julid. Julid itu adalah istilah untuk orang yang dengki atau yang iri hati terhadap pencapaian atau keberhasilan orang lain. Bahasa gaul yang keempat, bokis. Bokis itu adalah istilah yang digunakan untuk orang yang melakukan kebohongan atau sedang berbohong. Bahasa gaul yang kelima, moody. Moody itu adalah istilah untuk orang yang moodnya labil alias tidak stabil, mudah berubah-ubah. Bahasa gaul yang keenam, parno. Parno itu adalah singkatan dari paranoid. Parno biasanya digunakan untuk orang yang terlalu tinggi rasa curiganya atau curiga berlebihan terhadap orang lain. Bahasa gaul yang ketujuh, sotoy. Soto itu adalah istilah untuk orang yang merasa paling tahu alias sok tahu. Di daerah saya di Palopo dan sekitarnya, sotoy juga biasa diistilahkan dengan sokta. Sokta itu adalah singkatan dari sok tahu. Bahasa gaul yang kedelapan, lebay. Lebay adalah istilah untuk orang yang terlalu berlebihan, baik dalam sikap, dalam penampilan, maupun dalam berkata-kata. Bahasa gaul yang kesembilan, ghosting. Ghosting dalam bahasa Inggris diartikan sebagai berbayang, tetapi dalam bahasa gaul, ghosting tidak diartikan sebagai berbayang, tetapi menunjuk pada orang yang kita cintai yang tiba-tiba menghilang, padahal komunikasi sebelumnya dengan dia sangat lancar. Kalau di kantor kami ada istilah lain untuk ghosting, yaitu muntaber, mundur tanpa berita. Bahasa gaul yang ke-10, yaitu songong. Songong itu adalah istilah untuk orang yang belagu atau sombong, atau orang yang merasa lebih daripada orang lain. Itulah kawan-kawanku 10 bahasa gaul yang cukup kamu tahu artinya. Mengapa saya katakan cukup kamu tahu artinya? Karena kalau kawan-kawanku perhatikan dengan baik, ke-10 bahasa gaul yang tadi saya sebut semuanya adalah sifat yang negatif. Kita hanya perlu tahu artinya supaya kita tidak keki atau salah tingkah ketika bergaul dengan teman-teman. Kita perlu bahkan harus bergaul, tetapi kita harus menggunakan akal budi dan moral kita secara maksimal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.